Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah, jemaah yang hadir di Masjid Raya Jabal Rahmah, Detesmen Padang yang dirahmati Allah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini mungkin banyak orang sedang berlibur karena libur panjang, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari. Mungkin banyak orang sedang bepergian, berwisata atau sejenisnya, atau mungkin pulang kampung. Kita pagi hari ini diizinkan Allah untuk mengisi waktu kita di rumahnya dalam rangka menyambut lebih awal tamu mulia yang bernama bulan Ramadan. Saya mengapresiasi pengurus masjid yang luar biasa berinisiatif, seperti yang disampaikan Ustaz Hidayat, pembawa acara kita tadi. Sepertinya ini tarhib Ramadan tercepat, walaupun tidak didaftarkan ke Guinness Book of Record. Masih di bulan Rajab sudah menyambut bulan Ramadan. Ini luar biasa. Mungkin orang hari ini masih ceramah Isra Mi'raj. Ya enggak? Hari ini masih 26 Rajab, besok 27. Masjid-masjid masih menghubungi ustadz minta kajian Isra Mi'raj. Ini Masjid Jabal Rahmah minta ustadz untuk tarhib Ramadan. Luar biasa. Saya apresiasi dan sekaligus mudah-mudahan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita berselawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Rasulullah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga, kerabat, para sahabatnya, dan ikut serta kita mengambil peran dalam membela agama dan dakwahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kajian kita pada pagi hari ini adalah sambut Ramadan lebih awal, dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang tinggal sekitar 34 hari lebih kurang, atau 35 hari. Sebagai pengantar, perlu kita pahami dengan baik bahwa suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang hamba bila dia diberi taufik oleh Allah untuk menyembahnya, bila dia dimudahkan untuk taat kepada Allah, bila dia diberi taufik untuk beramal soleh. Itulah kebahagiaan. Tentu kebalikannya Bapak Ibu adalah sebuah kedukaan, adalah sebuah kesedihan kalau seorang hamba gagal beribadah, tidak jadi beramal soleh, tidak dapat kemudahan untuk melakukan sebuah kebaikan. Itulah kesedihan. Dahulu para sahabat dari kalangan muhajirin yang fukara, yang miskin, jangankan harta, rumah pun sebagai mereka gak punya, sehingga nginap di Masjid Nabawi. Tiap hari, tiap siang, sore, malam di situ rumahnya. Lebih 300 orang itu. Ahlus Suffah namanya.
hidup atas infak, sedekah, bantuan orang lain. Ketika Rasulullah menggalang para sahabat pergi berjihad menuju Tabuk di musim panas, di saat ekonomi juga berat, Rasulullah menggalang infak para sahabat semuanya. Umar datang membawa hartanya luar biasa. Dia store kepada Rasulullah, ini biaya perang. Dan hari itu Umar merasa yakin, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Dia bawa hartanya. Karena selama ini Abu Bakar selalu terdepan. Nggak bisa dikalahkan oleh Umar. Kesolehannya, ketaatannya, ibadahnya, terdepannya dalam kebaikan. Tapi hari itu Umar bawa hartanya, separuh kekayaannya. Dia serahkan kepada Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma abqaita ya Umar?" Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Maka Umar mengatakan, "Abqaitu mislahu." Aku sisakan sebanyak ini juga. Artinya dia berinfak separuh kekayaannya. Lalu tidak lama setelah itu Abu Bakar datang menyerahkan infaknya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Umar. Apakah dia kalahkan Abu Bakar atau tidak? Lalu ketika Abu Bakar serahkan hartanya, ditanya oleh Rasulullah, "Apa yang kau sisakan?" Dia jawabkan, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Seluruh hartanya diinfakkan. Kalau Umar tadi separuh, ternyata Abu Bakar seluruhnya. Tidak bisa dikalahkan Abu Bakar. Utsman jangan ditanya, 1000 ekor onta dia infakkan. Satu onta itu harganya hari ini mungkin sekitar 40 sampai 50 juta. Ya, harga kambing berapa hari ini Bapak Ibu? Kambing yang gemuk. Ya. Bukan kambing kacang ya. Kambing yang standar orang kurban di negeri Arab. Itu harganya 3 jutaan atau kalau dahulu harganya 1 emas. Hari ini kambing yang segitu masih 1 emas harganya. Ya. 1400 tahun yang lalu harganya 1 emas. Hari ini masih 1 emas. Onta kira-kira berapa? 1000 ekor onta infaknya Utsman. Berapa miliar itu? Kali 50 juta. 50 miliar. Bukan onta saja, dengan isi-isinya. Bukan onta kosong. Onta dengan perbekalannya. Itu infaknya Utsman. Luar biasa. Maka orang-orang fakir miskin datang menghadap Rasulullah. Memang yang diinfakkan tidak ada, tapi nggak mau, harus ikut juga perang. Ya Rasulullah, kami mau ikut, bawalah kami ya Rasulullah, ikutkan kami dalam jihad ini. Kami nggak ada biaya. Apa kata Rasulullah? La ajidu ma ahmilukum alaih, dalam surat Taubah. Aku nggak punya biaya untuk memberangkatkan kalian. Nggak ada biaya, nggak ada peralatan. Justru Rasulullah meminta sumbangan. Apa respon orang-orang miskin ini ketika Rasul sudah mengatakan tidak bisa dibawa, kalian nggak bisa ikut, tidak ada biaya, nggak ada peralatan. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minal ma hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berbalik, air matanya berlinang, sedih, tidak bisa pergi berjihad. Jadi kesedihan orang beriman itu adalah ketika dia gagal melakukan amal soleh. Apalagi kalau amal soleh itu besar. Maka poin pertama ini sebagai pengantar, kebahagiaan orang beriman adalah ketika dia diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk mentaatinya, untuk beribadah, untuk beramal soleh. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 58, Allah katakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad,
Hanya dengan karunia Allah saja dan rahmatnya saja hendaknya kalian semua berbahagia. Itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Jadi kebahagiaan orang beriman itu apa? Dapat karunia Allah dan rahmatnya. Fadlullahi wa rahmatuh. Terkait ayat ini, Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar memimpin kaum muslimin dan berkantor di Madinah. Lalu dari waktu ke waktu sebagai pusat ibu kota negara, seluruh provinsi mengantarkan setoran hasil dari zakat, hasil dari ghanimah, hasil dari infak kaum muslimin, termasuk jizyah orang kafir. Hari itu datanglah kharaj minal Iraq, setoran dari Irak. Luar biasa. Masuk ke kota Madinah itu bunyi onta yang membawa semua barang, termasuk onta-ontanya itu berderum itu. Mirip gempa. Masuk ke kota Madinah. Umar keluar dari rumahnya didampingi oleh budaknya, Maula Umar. Keluar. Luar biasa, setoran luar biasa. Onta dengan isi-isinya. Ada makanan, ada emas, perak dan sebagainya. Maka Umar mengomentari harta yang banyak masuk ini, yang akan masuk ke dalam baitul mal kaum muslimin. Apa kata Umar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu saja. Lalu budak yang di samping beliau yang juga tercengang melihat harta sebanyak ini mengatakan, hadza min fadlillah. Ini termasuk karunia Allah. Saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang di sekitar kita, dia dapat rezeki banyak, lalu dia mengatakan ini karunia Allah, menurut kita orang ini orang baik atau orang tidak baik? Baik sekali atau baik saja? Ya kan? Begitu kan? Kalau ada orang kaya banyak hartanya, lalu dia katakan ini karunia Allah, kita akan katakan ya Allah ini orang soleh ini. Ya kan? Saya waktu kuliah di Mesir, saya melihat banyak angkot ya Bapak Ibu ya. Angkot ya. Tulisan di belakang itu, haza min fadli rabbi. Ini dari karunia Allah. Itu tulisan di belakang angkot kalau di Mesir. Kalau di negeri kita saya nggak sebut. Ya, di belakang truk apa tulisannya? Kalau kita bawa mobil ada truk, ada mobil pribadi, ada macam-macam. Kita segera harus lewat. Kalau enggak kita ikut bercarut-carut nanti. Jadi saya salut sama orang Mesir. Ya Allah, mobilnya ditulis haza min fadli rabbi. Ini bagian dari karunia Allah. Makanya saya tanya ibu tadi, kalau ada orang dapat rezeki lalu dia bilang ini bagian dari karunia Allah, kita anggap orang ini orang baik, sangat baik ya, sangat baik. Tadi budak Umar mengatakan apa? Haza min fadlillah. Ini bagian dari karunia Allah. Apa kata Umar? Kazabta. Kamu bohong. Tidak begitu, kata dia. Haza mimma yajma'un. Ini bukan masuk karunia Allah ini. Ini masuk mimma yajma'un ini. Dibacanya surat Yunus ayat 58. Katakanlah hanya dengan karunia Allah saja dan rahmatnya saja kalian berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Ini yang baru saja lewat yang kalian kumpulkan. Lalu karunia Allah itu apa? Tarik mundur satu ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un.
Karunia Allah itu Al-Quran. Karunia Allah itu beriman kepada Allah. Karunia Allah itu mencintai Allah. Itu yang karunia Allah. Harta ini jauh di bawah itu. Saya ketika baru tahu tafsir ini, ya Allah, kita saja sudah ketinggalan sama orang Mesir. Mobil-mobil angkotnya dia tulis ini karunia Allah. Mobil kita carut marut tulisannya di belakang. Tapi ternyata ada lagi di atas itu kelasnya. Harta benda yang halal yang kita miliki nggak masuk karunia Allah malah. Yang karunia Allah itu apa? Al-Quran. Karunia Allah itu hidayah Allah. Karunia Allah itu beriman kepadanya. Karunia Allah itu mencintai Allah. Jadi kalau ada satu yang patut kita syukuri, kita bahagia karena itu adalah mampu mentaati Allah. Itu yang patut kita syukuri. Karena seluruh harta ini fana. Sedangkan ibadah akan kita bawa ke akhirat. Ini orientasi baru ya. Dalam berfikir dalam kehidupan kita ini diajarkan oleh Umar. Yang karunia Allah itu adalah ibadah kepadanya, taat kepadanya. Jadi wajar kita lebih awal menyambut Ramadan. Karena sebentar lagi kurnianya akan datang. Berpuasa, sholat malam, tilawah, beramal soleh, bersedekah, i'tikaf. Hari-hari kita jauh dari dosa, minim. Itulah karunia Allah. Dan itu yang kita layak berbahagia. Makanya ya, ketika 1 Syawal itu Rasulullah atau para sahabat atau para ulama, para tabi'in bila saling bertemu apa yang dia ucapkan? Hah? Apa yang diucapkan kalau mereka bertemu? Di 1 Syawal? Kalau kita apa kita ucapkan? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri. Boleh, saya nggak mengatakan itu tidak boleh. Tapi Bapak Ibu kita lupa yang lebih utamanya. Berarti kita bahagia meninggalkan Ramadan. Kita bahagia dengan Idul Fitri. Itu yang kurang tepat. Yang kita bahagiakan itu bahagia mentaati Allah 30 hari. Itu yang kita bahagiakan. Maka ucapan para ulama ketika bertemu di 1 Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal soleh kita. Itu yang pertama. Minal aidin wal faizin itu tambahan Bapak Ibu. Hanya ada di Indonesia, nggak ada di negeri lain. Walaupun bahasa Arab, tapi coba Ibu ucapkan di Arab Saudi, ucapkan di Mesir, ucapkan di Kuwait, nggak ngerti itu orang Arab. Karena kalimat itu nggak ada di negeri Arab. Jadi kita berbahagia itu ya karena mentaati Allah datangnya Ramadan. Jangan sampai berbahagia Ramadan pergi, bersedih Ramadan datang. Itu yang berbahaya itu. Itu biasanya hari terakhir Sya'ban. Dia puasa lo wak besok ayo. Saya kecil-kecil begitu dulu. Akra Jawa hari terakhir Sya'ban. Pergi ke pasar. Minta duit sama ayah. Ngapain ke pasar? Bali sate, bali soto, bali makan semuanya. Soal besok enggak lagi. Tampak kali kita enggak rela Ramadan datang. Ya. Ini poin pertama. Jadi kalau ada sesuatu yang layak kita bahagiakan adalah ketika kita mampu mentaati Allah. Ketika kita sukses dalam beribadah. Itu yang layak kita bahagiakan. Itulah yang karunia Allah. Melebihi bahagia kita dapat dunia. Dan kalau ada yang harus kita berduka, apa yang harus kita sedihkan? Bila akhirat kita hilang. Bukan bila dunia kita pergi. Bukan karena dunia kita berkurang. Tidak usah kita sedih dengan itu. Dia akan pergi. Yang kita sedihkan adalah apabila akhirat kita berkurang. Ibadah kita merosot. Itulah kesedihan orang-orang beriman. Poin yang kedua. Masih pengantar nih Bapak ya. Memang bulan Ramadan itu spesial.
Allah yang memuliakannya, Allah yang menspesialkannya. Dan orang-orang saleh sebelum kita termasuk Rasulullah SAW dan para sahabat selalu merindukan pertemuan dengan Ramadan. Kenapa? Karena mampu bertemu dengan Ramadan, sampai lagi umur kita ke bulan Ramadan, lalu beribadah di bulan Ramadan itu kembali, itu membuat derajat kita di sisi Allah melambung tinggi, mengalahkan orang yang mati sebelum Ramadan. Ini ada hadisnya Bapak Ibu, ada riwayatnya. Hadis Talha bin Ubaidillah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi Abu Talha bin Ubaidillah ini sahabat Nabi yang mulia, ya, kalau nggak salah ini salah satu di antara 10 sahabat yang diberitakan masuk surga. Talha bin Ubaidillah. Jadi dia punya 2 teman, sahabat dekat Talha ini, si A dan si B. Dalam hadis nggak disebutkan siapa namanya. Si A ini Bapak Ibu sudah mati syahid lebih dari setahun yang lalu. Si A sudah mati syahid lebih dari setahun yang lalu. Lalu setahun kemudian si B meninggal biasa. Ya, si A sudah mati syahid lebih dari setahun yang lalu. Setahun setelah si A mati syahid, si B wafat biasa saja, tidak mati syahid. Secara umum saya tanya Bapak Ibu, mana yang lebih mulia, mati syahid atau wafat biasa? Mati syahid kan? Kita sering-sering kan berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik. Ya Allah, aku mohon kepadamu diberi mati syahid di jalanmu. Walaupun di atas kasur wafat kita, tapi kalau kita minta kepada Allah dengan betul-betul meminta, Allah sampaikan kepada derajat mati syahid. Secara sederhana kita akan katakan yang wafat mati syahid lebih mulia daripada wafat biasa. Itu rumus sederhana kan? Tapi Talha ini dia mimpi Bapak Ibu. Ini mimpi orang saleh, mimpi sahabat, mimpi yang benar. Dan di antara ciri-ciri mimpi yang benar itu adalah ingat seluruh ceritanya. Kita kalau mimpi udah bangun, nanti kalau kita ingin cerita lagi pasti blur ceritanya, ya kan? Nggak jelas, itu nggak usah diceritakan. Ada mimpi yang selalu jadi kenyataan. Mimpi apa tuh? Mimpi ini sering jadi kenyataan. Mimpi pipis. Ya, hati-hati kalau mimpi buang air kecil, segera bangun, kalau nggak basah kasur nanti. Sama nggak pengalamannya? Saya ngaku aja itu pengalaman. Jadi kalau mimpi pergi berwudu terus buang air kecil dulu, harapan basah itu kasur. Tapi ini mimpi orang soleh, mimpi sahabat. Jadi Talha dalam mimpinya sedang berada di pintu surga. Ya Allah, orang soleh mimpinya luar biasa. Mimpinya mimpi akhirat. Di pintu surga dia melihat temannya yang 2 ini, yang sudah wafat duluan. Si A mati syahid, si B wafat biasa. Maka si B didahulukan oleh Allah masuk surga. Si A belakangan. Kamu nanti, belum lagi. Padahal si A ini mati syahid. Si B wafat biasa. Heran Talha. Begitu dia terbangun, dia ceritakan kepada beberapa sahabat, aku dalam mimpi melihat si fulan yang sudah mati syahid dan si fulan yang wafat setahun setelahnya. Itu suasana di pintu surga. Tapi si fulan yang wafat setahun setelahnya duluan dipersilakan oleh Allah. Yang mati syahid sebentar, ntar dulu, belum masanya. Semua terheran lalu datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ini kok begini ya Rasulullah saya lihat. Ya untunglah orang kalau bermimpi di masa Rasulullah bisa dikonfirmasi. Kalau sekarang ke saya pun tidak bisa dikonfirmasi. Saya nggak tahu. Ke siapa-siapa tidak ada yang tahu. Lalu mereka sampaikanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini-begini mimpinya. Kenapa kok yang mati syahid belakangan masuk surga, yang mati biasa duluan? Maka Rasulullah SAW bertanya, Alaysa qad makasa hadha ba'dahu bisanah?
Bukankah yang si B tadi masih hidup setahun setelah si A, setahun masih hidup setelah itu? Iya ya Rasulullah, dia masih hidup setahun setelah itu. Ini yang wafat biasa. Bala, kata mereka, betul ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan, wa adraka Ramadan fasama wa shalla kaza kaza minas sajadah fis sanah. Bukankah dia kemudian karena umurnya masih ada setahun setelah itu, dia bertemu lagi dengan Ramadan. Lalu dia puasa dan dia sholat sekian kali sujud. Ya, bala, betul. Maka kata Rasulullah, fama bainahuma ab'ada ma bainas samai wal ard. Maka jarak antara keduanya gara-gara amalan tadi, bertemu Ramadan, puasa, sholat. Sehari kita berapa sujud? Berapa rakaat kita sehari sholatnya? 17 rakaat. Itu yang wajib saja baru. Kalau ditambah lagi rawatib 12. Ditambah lagi duha misalnya 4. Sempat pula sholat tahiyatul masjid. Sujud. Qiyamul lail. Duduk, sholat syuruk. Banyak bisa kita, apalagi kalau bulan Ramadan, kalau Bapak Ibu targetkan, bisa kita 50 rakaat solat sehari semalam. Khusus Ramadan, bisa 50. Ya, solat wajib 17. Witir dengan tarawih 11. Sudah 28. Ya, rawatib 12, 40. Duha 8, 48. Apa lagi? Tahiyatul masjid, sunat wudu, syuruk, ya, mau qiyamul lail lagi di rumah sendiri menjelang subuh, bisa lebih 50 rakaat solat kita. Kalau kita target, bisa itu. Apalagi kalau kita sudah MPP, masa pensiun, bisa. Itu sehari. Kalau setahun, maka kata Rasulullah, jarak antara orang si B ini dengan si A lebih jauh daripada langit dan bumi. Hadis sahih. Jadi kenapa orang-orang dahulu, para ulama, para sahabat, para tabi'in, mereka berharap, berdoa ingin bertemu Ramadan? Ya, ini salah satu rahasianya. Kalau ada saudara kita sudah wafat 6 bulan yang lalu dan kita masih hidup, dan dia orang soleh, kita bisa mengalahkan kesolehannya karena kita jumpa lagi dengan Ramadan. Karena gak mungkin kita kalahkan orang-orang yang telah lebih dahulu melakukan amal soleh, kecuali kita panjang umur dan kita melakukan lebih dari dia. Solat di Masjidil Haram, 1 kali solat berapa nilainya Bapak Ibu? 100.000 kali solat. 100.000 kali solat itu berapa hari? 20.000 hari, ya kan? 100.000 bagi 5, 20.000 hari. 20.000 hari itu berapa tahun? Hampir 70 tahun. Sekali orang sholat di Masjidil Haram, 70 tahun awak mengajarnya di Jabal Rahmah kan? Siapa yang sanggup sholat 70 tahun di Jabal Rahmah? Bapak Ibu yang keluarga besar Semen Padang yang umurnya 70 tahun, ada? Ada yang 70 tahun umurnya? Bapak 70 tahun apa ya? Umur berapa mulai Bapak sholat? Mulai sholat ini bukan di Jabal Rahmah, mulai sholat 5 tahun lah ya, berarti 65 tahun. Kalau bisa nanti sholat 70 tahun, tambah 5 tahun lagi umur Bapak kan? Itu hanya 1 kali sholat di Masjidil Haram. Nah kalau orang itu 2 kali dia sholat, ada gak bisa kita kejar itu? 150 tahun, 140 tahun. Nah kalau 3 kali dia sholat, 3 kali itu separuh hari baru ya. Kalau 5 kali dia sholat, sehari sholat baru, udah gak terkejar. Gimana cara ngejarnya? Iya pergi kita ke sana, berulang-ulang sholat seperti itu. Iya kan? Itu begitu lagi. Dan dia segera mati dan kita umurnya panjang. Itu begitu cara mengalahkannya. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Urusan-urusan surga itu hendaklah berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Ini 2 hal. Karena itulah wajar kita harus menyambut Ramadan. Wajar kita harus menyegerakan persiapan seperti yang saya hantarkan tadi.
Kalau ada tamu agung yang akan datang, kita bersihkan rumah kita, kita pasang merawa, kita perbaiki, bahkan kalau ada yang rusak kita ganti yang baru. Karena ada tamu mulia mau datang. Ini Ramadan, tidak main-main. Bertemu dengannya membuat kita bisa mengalahkan orang-orang yang sudah wafat sebelum kedatangan Ramadan. Poin yang kedua, apa yang kita maksud dengan menyambut Ramadan lebih awal? Maksudnya adalah kita menyegerakan pengkondisian diri kita, pengkondisian istri atau suami kita, pengkondisian anak dan keluarga kita, menyiapkan diri, pikiran, jiwa, raga, rasa. Lah itu obrolan kita, ya sebentar lagi Ramadan ya. Ajan seperti yang saya sampaikan tadi, tak terasa 2 bulan lagi Idul Fitri. Itu parah itu. Ada lo yang sehari puasa baru tak terasa 29 hari lagi Idul Fitri itu. Ya itu parah sekali. Orang beriman itu tidak rela berpisah dengan Ramadan dan tidak sabar untuk segera ketemu lagi. Ya, maka yang kita maksud adalah kita menyegerakan persiapannya. Jangan besok ke puasa kini baru disiapkan. Yakinlah itu ibaratnya orang lari maraton, tidak ada latihan. Ramadan itu lari maraton itu, karena dia 30 hari ibadahnya banyak, bukan sehari ibadahnya. Kalau kita akan lari 30 kilo, berhari-hari ada persiapan. Kalau sehari menjelang lomba baru di pemanasan, pas lomba lari 1 kilo, habis itu duduk lagi, nggak kuat lari. Jadi maksudnya adalah menyegerakan persiapan. Persiapan pemikiran, persiapan perasaan, hati, jiwa, raga, bahkan harta benda. Lebih awal kita persiapkan. Itu yang kita maksud dengan ya, sambut Ramadan lebih awal. Saya juga ada usulkan ke beberapa masjid di kampung saya di Payakumbuh, saya japri. Kalau bisa dipercepat acara tarhib Ramadannya, saya bilang. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada respon. Luar biasa Masjid Jabar Hama. Selanjutnya, agar kita memang termotivasi, agar kita memang terdorong untuk segera mempersiapkan diri menyambut Ramadan, perlu kita perbaharui juga. Kenapa kita harus menyambutnya? Sebagian tadi sudah masuk dalam selipan-selipan yang saya sampaikan. Yang pertama, karena Ramadan ini dimuliakan oleh Allah. Memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah itu adalah akhlak seorang hamba. Ya, perhatikan itu. Memuliakan apa yang Allah muliakan itu adalah akhlak seorang hamba, adab seorang hamba. Itu tanda dia loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah dalam surah Al-Hajj. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, pertanda hatinya bertakwa. Kalau ada orang yang kurang ajar terhadap Ramadan, maaf ya, kurang ajar. Nyebuka aja kadainya di bulan Ramadan, itu kurang ajar. Kurang ajar itu. Kurang ajarnya kepada Allah. Allah memuliakan bulan ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, iblis dan setan-setan dibelenggu sama Allah. Begitu dalam hadis, ya kan? Dia tidak membelenggu diri, kan kurang ajar kali itu. Ya, jika datang awal Ramadan, sufidatus syayatin wa maradatul jin, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Bila datang awal Ramadan, Allah belenggu setan-setan dan pembangkang-pembangkang iblis. Dia nak membelenggu diri, kan kurang ajar itu. Jadi alasan pertama kenapa kita menyambut Ramadan, karena Allah memuliakannya, maka kita muliakan apa yang Allah muliakan. Izin Bapak Ibu, Al-Quran ini mushaf namanya. Al-Quran itu kitabullah, Al-Quran itu kalamullah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, boleh gak kita tambah 1 huruf? Tidak boleh. Boleh kita kurangi 1 huruf? Tidak boleh.
Maka yang Allah masukkan ke dalam kitabnya ini berarti sangat mulia, sangat penting. Maka kita harus menganggapnya mulia dan penting. Di dalam Al-Quran Allah bersumpah, banyak ayat-ayat sumpah. Wal asri, demi asar atau demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal layali, demi malam-malam. Wad duha, demi duha. Was syamsi, demi matahari. Ya, wal qamari, demi bulan. Allah bersumpah menggunakan makhluk-makhluk ciptaannya, tapi tidak sado makhluk digunakan untuk bersumpah. Matahari digunakan, bulan digunakan, ya, fajar digunakan, asar digunakan, malam digunakan, duha digunakan. Fala uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan titik-titik edar bintang-bintang. Tapi Allah tidak ada bersumpah demi manusia, anak dor. Carilah ayatnya. Apa kata ulama tafsir? Kenapa Allah gunakan di makhluk-makhluk tertentu digunakannya untuk bersumpah? Menunjukkan makhluk ini spesial. Menunjukkan makhluk ini istimewa di sisi Allah. Menunjukkan makhluk ini agung di sisi Allah. Maka semua yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'annya, bila dia agungkan, mesti kita agungkan. Bila dia hina, mesti kita hina. Tanda kita sopan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini dispesialkan, dipilih sebagai bulan kita berpuasa 30 hari. Bukan Sya'ban, bukan Safar, bukan Jumadil Awal, bukan Rabiul Awal, bukan Rajab. Maka dia mesti lebih istimewa daripada bulan-bulan lain, karena Allah mengistimewakan. Allah takdirkan di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Kenapa enggak di bulan lain? Zulhijjah, Zulqa'dah. Enggak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya kan? Maka mari kita muliakan apa yang Allah muliakan. Mari kita hina apa yang Allah hina. Tandanya kita sopan, beradab, santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alasan kita menyambut Ramadan, karena Rasulullah juga muliakan bulan ini. Jauh-jauh hari dia sudah memberitahu sahabatnya. Bahkan Rasulullah kalau hampir datang Ramadan, beliau naik ke mimbar menyampaikan pidato atau khutbah. Ingat, kalau bertemu dalam lafaz hadis khutbah, tidak mesti khutbah itu khutbah Jumat. Ada beberapa sahabat mengalami kesalahan pemahaman. Ya, ada sahabat salah paham setelah dia silaturahim ke rumah Rasulullah, bertanya kepada Aisyah, menanyakan ibadah Nabi. Bagaimana ibadah Nabi di rumahnya? Disampaikan oleh Aisyah bagaimana Rasulullah beribadah. Kalau sholat malam jangan ditanya, sampai bengkak kakinya. Aisyah baru tidur, Rasulullah mulai sholat. Aisyah terbangun tengah malam, Rasulullah masih sholat. Aisyah terbangun menjelang subuh, Rasulullah masih sholat. Jangan ditanya. Jadi segerombolan sahabat yang sudah tadi konsultasi ke rumah Rasulullah bertemu ibunda Aisyah, pulang. Mereka pikir, aduh, tidak terlawan ibadah Rasulullah. Padahal Rasulullah itu dosa-dosanya sudah diampuni yang dahulu dan yang akan datang. Begitu juga ibadahnya. Yang kita ini gimana nih? Dosa kita belum jamin bersih. Anda bisa. Salah seorang yang telah mengatakan, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Satu lagi mengatakan, saya tidak akan tidur, sholat malam terus. Satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikah, agar fokus beribadah. Sampai berita ini kepada Rasulullah. Rasulullah naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah. Maksudnya bukan khutbah Jumat. Apa ini? Sekelompok kaum mengatakan begini. Rasulullah meluruskan pemahaman yang salah. Tidak betul itu. Saya ini paling bertakwa di antara kalian. Saya puasa, saya berbuka. Saya sholat malam, saya tidur. Dan saya menikah. An-nikahu sunnati. Nikah itu jalan hidup saya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan jalan hidup saya, bukan golongan saya. Ini yang ujung hadisnya ini yang dipakai oleh Pak Kua ketika akad nikah. Ini nih panjang hadisnya.
Jadi Rasulullah berkhutbah menyambut Ramadan. Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ada kebahagiaan, ada keistimewaan, disambut khusus. Karena begitu Rasulullah menyambutnya, kita juga mesti begitu. Segera Bapak Ibu kasih tahu, Ramadan lah dake. Ya. Kalau di Mesir Bapak Ibu, kadai-kadai, toko-toko, lapau-lapau lah mulai menjual lampu-lampu hias, perhiasan-perhiasan menyambut Ramadan, dipasang itu, marhaban Ramadan. Ada ekspresi kebahagiaan itu. Dihiasi jalan-jalan, gang-gang itu, rumah-rumah, bahagia Ramadan segera datang. Jadi kalau nampak lapau menjual itu, orang langsung tahu Ramadan lah dake. Apa alasan kita menyegerakan menyambut Ramadan? Karena salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka jauh-jauh hari sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini harus masuk dalam list doa wajib tiap hari ni Bapak Ibu. Kini ya, mulai hari ini, besok, lusa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur saya, umur istri saya, anak-anak saya. Ya Allah, sampaikan ke Ramadan besok. Berikan kami taufik untuk besok puasa dengan baik, qiyamul lail dengan baik, baca Quran dengan baik, bersedekah dengan baik. Ini harus masuk dalam list doa kita sekarang. Kenapa? Begitu dulu tabi'in, begitu dulu para salaf. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Mu'alla bin Fadl, seorang ulama tabi'in. Dia menceritakan gurunya, orang di atasnya. Apa kata beliau? Kanu yad'una Allah sittata ashhur. Mereka dahulu berdoa kepada Allah 6 bulan. 6 bulan ya? Awak kini tinggal sebulan lagi. 6 bulan mereka berdoa. An yuballighahum syahr Ramadan. Supaya sampai ke bulan Ramadan. Jadi sejak bulan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mulai Rabiul Akhir lah berdoa minta sampai ke Ramadan. Jadi kalau awak kini di bulan Rajab tarhib Ramadan, tak lambat dibandingkan mereka ya. Tapi tercepat dibandingkan yang lain saat ini. Lalu apa kata beliau lagi? Summa yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Lalu 6 bulan setelah Ramadan, doanya apa? 6 bulan setelah Ramadan berdoa semoga seluruh amal solehnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Jadi tahun konyo karek dua saja. 6 bulan berdoa minta bertemu Ramadan, 6 bulan berdoa minta diterima amal solehnya selama Ramadan. Dari Abu Amr Al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Kasir, dia berdoa memohon kehadiran Ramadan. Apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan. Boleh dipakai doa ini? Boleh. Ini tak hadis, perkataan tabi'in. Bagaimana orang dahulu salaf saleh, pendahulu kita yang soleh, bagaimana dia menyambut dan mengharapkan Ramadan. Ini doanya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, boleh bahasa Minang, silakan. Beliau ini doanya, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan itu ke saya. Karena begini Bapak Ibu, ada orang bertemu dia dengan Ramadan, tapi selama Ramadan enggak beramal soleh yang baik dia. Inyo bersuah di Ramadan, tapi Ramadan enggak bersuah di inyo. Hati-hati. Bertemu dia dengan Ramadan, tapi Ramadan enggak ketemu dengan dia. Dia enggak baca Quran, solat malamnya asal-asalan, tarawihnya cari mana yang cepat selesai. Ya, Al-Quran tidak dikhatamkan, tidak ada i'tikaf, tidak ada sedekah. Ya, Ramadan sama saja dengan Sya'ban, sama saja dengan Rajab, sama saja dengan, ya berarti inyo basuh je Ramadan, tapi Ramadan tidak basuh je inyo. Wa tusallimhu minni mutaqabbala. Lalu engkau terima dari saya semuanya itu amal soleh saya selama Ramadan. Ini doanya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, temukan saya dengan Ramadan dan temukan Ramadan dengan saya, dan terima semuanya yang saya amalkan selama Ramadan.
Apalagi seperti yang kita sampaikan tadi, ya, bertemu dengan Ramadan bisa mengangkat derajat kita, mengalahkan orang-orang yang dulu mati syahid, yang sudah wafat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kita masih hidup saja setelah dia. Itu luar biasa. Kenapa juga kita siapkan menyambutnya? Ini alasan berikutnya, alasan keempat. Kebaikan itu Bapak Ibu perlu kita rencanakan. Jangan dimatumbuh di situ kita siangi, tidak bisa. Amal soleh ini perlu diniatkan. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Memang ada tercentus hati. Ya Allah, saya Ramadan besok saya akan khatam Quran 3 kali. Ya Allah, Ramadan besok saya akan berinfak 5 juta. Ya Allah, Ramadan besok saya akan mengundang orang berbuka, atau saya akan belikan makanan, saya target membukakan orang 60 orang. Memang harus direncanakan. Jangan dimati bawa saja lebih kok. Jangan. Adakah Rasulullah merencanakan di masa depan kebaikan? Ada hadisnya. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, ya, Rasulullah melakukan puasa Asyura, ya kan? Kenapa Rasulullah puasa Asyura? Nampak sama Rasulullah orang Yahudi puasa Asyura. Orang Madinah, orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi enggak ada di Mekah. Di Mekah orang musyrik. Di Mekah orang menyembah berhala. Di Madinah ada orang Yahudi, ahlul kitab. Dahulunya mereka asalnya pengikut nabi-nabi sebelumnya, Bani Israel. Nampak sama Rasulullah, kenapa kalian puasa Asyura? Mereka jawab, Asyura itu tanggal berapa Asyura? 10 Muharram. Itulah hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya puasa orang Yahudi. Kata Rasulullah, oh, kami lebih berhak berpuasa. Mulai tahun depan kita puasa. Berarti merencanakan amal soleh. Maka mulailah para sahabat puasa Asyura. Ketika turun wajibnya puasa Ramadan, puasa Asyura berubah menjadi sunat. Tapi Rasulullah agak terganggu juga. Orang Yahudi rajin puasa Asyura. Salah satu sunnah Rasulullah adalah menyelisihi Yahudi. Jangan serupa Yahudi. Dulu ketika azan belum ada dalilnya atau belum ada syariatnya, orang solat ke masjid itu kan nebak-nebak matahari, lalu aku mungkin lah berangkat ke Masjid Nabawi. Sampai di masjid, alun sembahyang orang lain, waktu alun lain. Ada kalanya sebagian sahabat sampai di masjid terlambat. Ada selesai Rasulullah solat. Jadi kurang nyaman sahabat. Ya Rasulullah, berilah tanda untuk kami ke masjid. Apa ya kira-kira? Lalu ada yang mengusulkan, bagaimana kalau pakai lonceng? Ya, Rasulullah nggak setuju. Ya, lonceng itu identitasnya Nasrani. Enggak. Lalu ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau pakai trompet? Rasulullah nggak setuju. Itu identitas Yahudi. Lalu pakai apa? Bubar. Belum ada kejelasan, bubar. Lalu seorang sahabat Rasulullah dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan seorang pakai jubah hijau, bersih wajahnya, dia pegang lonceng. Wahai lelaki, pinjamkan saya loncengku. Untuk apa? Untuk memanggil solat. Oh, mau kamu saya ajarkan? Jangan itu. Diajarkannya lah kalimat azan yang 14 itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Dalam mimpi. Tanda mimpi benar, seluruhnya hafal. Ya, bukan bulur. Bangun dia kaget. Langsung dia segera menghadapi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dalam mimpi melihat begini, diajarkan oleh seorang laki-laki berbaju jubah hijau kalimat ini. Nah, ini kalimat azan. Pergi ke Bilal, ajarkan ke Bilal kalimat itu. Karena Bilal suaranya besar. Dulu tidak ada mikrofon. Diajarkan kalimat itu. Naiklah Bilal ke tempat yang tinggi. Makanya dulu ada menara masjid. Naik ke tempat tinggi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu azan, tidak ada mikrofon. Umar sedang duduk di kamarnya, di rumahnya. Sedang mengalai-ngalai, artinya sedang berbaring. Mendengar kalimat ini.
tergopoh-gopoh dia pergi mengejar Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah, saya dalam mimpi diajarkan juga kalimat ini. Jadi ada dua sahabat yang dalam mimpi diajarkan kalimat azan. Jadilah azan identitas kita. Jadi salah satu sunnah Rasulullah adalah menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Mereka beribadah hanya pakai lonceng, pakai trompet, awak jadi pakai itu. Awak pakai azan. Ya. Jadi Rasulullah kurang nyaman. Yahudi puasa Asyura. Kita harus menyelisihinya. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnat tasya'. Besok insyaallah tahun depan kita puasa hari ke-9. Tapi Rasulullah wafat sebelum itu. Tidak sampai ke bulan tersebut, wafat sebelum itu. Maka tetap puasa Tasu'a menjadi sunat. Tujuannya apa? Menyelisihi Yahudi. Siapa yang puasa Asyura masih boleh saja. Tapi kalau ingin bagus, puasa Tasu'a atau puasa 11. Jadi Rasulullah merencanakan kebaikan tahun depan. Boleh. Bahkan itu dianjurkan. Tapi kita tidak memastikan kan, insya Allah. Maka kita memang harus merencanakan Bapak Ibu. Apa yang akan kita kerjakan Ramadan besok? Target-targetnya apa? Buat. Sepakati suami, istri, anak-anak, bicarakan. Bahkan perlu persiapannya. Ini semua sudah persiapan psikologi nih dari acara hari ini. Bapak Ibu mendengarkan kajian, kita sudah mulai terkondisikan, mulai merindukan, mulai ingin berdoa. Bahkan mungkin tadi sudah mulai mengansur doa, ya Allah sampaikan umurku ke Ramadan. Itu memang harus kita lakukan. Mesti disiapkan rencananya, persiapan pemikiran, persiapan rencana aktivitas. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, saya sangat setuju pemerintah sudah diumumkan tidak libur di bulan Ramadan, tetap sekolah. Memang itu yang benar. Kalau tempo sekolah bulan Ramadan, kalau libur anak-anak sanggup kita mengelolanya di rumah. Pasti akan main game lah anak-anak di rumah itu. Lalok-lalok kerajaan, bermalas-malasan. Saya hidup lebih 10 tahun di negeri Arab. 4 tahun di Kuwait, 6 tahun di Mesir. Setelah itu setiap Ramadan, setiap tahun saya selalu ke Timur Tengah. Orang biasa saja di Timur Tengah, datang Ramadan kerja terus. Hari pertama Ramadan sekolah, kuliah. Libur itu kapan? Ya 5 hari mau Idul Fitri baru libur. Kita aja ini yang pakai manja kali. Rasulullah berjihad di bulan Ramadan. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Fathu Makkah itu di bulan Ramadan. Coba bayangkan puasa lalu bertempur. Masa bulan puasa minta libur? Tidak masuk itu. Silakan sekolah bikin agendanya banyak, ibadahnya. Tetap sekolah, tetap selesaikan kurikulum. Itu kan kebaikan. Justru orang kita ini Bapak Ibu, kalau banyak waktu kosong, setan yang bersama kita. Ada itu pepatah orang Arab, nafsuka illam tusghilha bi khair syaghalaka bi syarr. Itu kata orang Arab. Dirimu kalau enggak disibukkan dengan kebaikan, dia akan sibukkan engkau dengan keburukan. Awak kok kalau enggak sibuk juga kebaikan, udah keburukan yang datang. Lebih baik sibuk bekerja. Mohon maaf, saya kalau tidak sependapat dengan Bapak Ibu ya. Saya bersyukur tetap sekolah, nggak kebayang saya sama anak-anak itu. Nggak sanggup orang tua itu main HP nanti, main game, tidur-tiduran. Ramadannya sia-sia. Lebih baik di sekolah diselesaikan sama Bapak Ibu gurunya. Tetap belajar matematika, fisika, kimia, mengaji, ceramah. Nanti 5 hari mau Idul Fitri baru libur, ya silakan. Itu bagian dari meluruskan pemahaman kita tentang apa itu Ramadan. Jadi mesti direncanakan. Bahkan rencanakan kalau kita punya rezeki, sisihkan segera. Menabung. Sebagaimana Bapak Ibu menabung untuk pergi haji dan umrah, menabunglah untuk menyambut bulan Ramadan. Saya salut Bapak Ibu. Ada restoran buka sepanjang tahun, tutup di bulan Ramadan. Itu saya salut berat.
Dekat dengan pesantren kami di Arisalah. Luar biasa. Dia 7 hari Jumat tutup. Sebulan Ramadan full tutup. 11 bulan senyum cari bitinya. Luar biasa qanaahnya. Saya aja gak sanggup. Awak karajo aja baru. Fokus dia Ramadan, dia beribadahnya. Jumat beribadah saja. Kalau ada bapak ibu sanggup begitu bagus. Orang enggak. Ramadan itu sibuk cari duit. Ya Allah. Boleh, saya katakan enggak boleh. Tapi jangan sampai akhirat kita luput gara-gara dunia kita. Saya juga termasuk yang enggak setuju mudik di bulan Ramadan itu. Saya sedih lihat saudara-saudara saya 10 terakhir Ramadan berada di jalan raya, bukan berada di masjid i'tikaf demi pulang kampung. 10 malam terakhir itu mahal harganya. Rasulullah itu melepaskan semuanya. Ikat pinggang dikencangkan, kain sarung dikencangkan. Tidak bergaul dengan istrinya, bangunkan anak-anak semuanya. I'tikaf 10 terakhir Ramadan. Aikowa perjalanan darat Padang, Jakarta ke Padang, Surabaya ke Padang. Entah siapa yang memulai ini mudik. Sedih saya. Pindahkan mudik itu ke Idul Adha. Kalau kita tahu nilai Ramadan, apalah berjumpa di Idul Fitri. Justru yang terjadi pertemuan-pertemuan Idul Fitri maksiat yang banyak. CLBK, cinta lama bersedih kembali karena reuni. Iya kan? Aku itu. Idul Fitri ya keluarga hari pertama, ya hari kedua lah jo kawan-kawan. Lah kawan SD, kawan SMP, kawan SMA. Udah berubah gaya kita beridul fitri sudah berubah. Maka menurut saya ini bagian dari persiapan. Menabung. Saya tidak menyuruh bapak ibu tutup toko bulan Ramadan, buka silakan. Tapi nampakkan kepada Allah kita punya kelebihan ibadah di bulan Ramadan. Kalau mampu seperti orang yang saya sebutkan tadi itu luar biasa. Kalau bapak ibu punya anak buah, punya karyawan, kurangi pekerjaannya di bulan Ramadan agar dia juga bisa baca Quran. Gaji tetap segitu atau lebihkan. Ya Allah, saya tabung ini pendapatan saya, karyawan saya akan saya suruh kerja 6 jam saja lagi. Selebihnya suruh dia tilawah, baca Quran, sholat sunat. Pahalanya sampai ke saya. Saya tambahkan gajinya. Ya, tunjangan bulan Ramadan, bukan tunjangan Idul Fitri. Agar nilainya berbeda. Ya. Tunjangan bulan Ramadan dengan tunjangan Idul Fitri beda nilainya itu. Karena infak di bulan Ramadan berpahala berlebih-lebih nilainya. Selanjutnya apa yang perlu Bapak Ibu siapkan? Di buku panitia masjid sudah menyediakan. Ya, jelang-jelang Ramadan nanti buka lagi buku fikih. Baca kembali, perbaharui ilmu kita tentang bagaimana puasa, rukunnya, sunnahnya, yang membatalkannya, bagaimana fikih solat malam, fikih solat tarawih. Gunakan bulan Sya'ban ini bagi bapak ibu yang punya hafalan Al-Quran, murajaah. Para ulama mengatakan bulan Sya'ban ini syahrul qurra. Bulan Ramadan, bulan Sya'ban adalah bulan para pemahafal Al-Quran. Dia ulangi hafalannya untuk apa? Agar di bulan Ramadan tinggal dipakai untuk solat. Yang laki-laki jadi imam, yang perempuan mungkin nanti solat di rumahnya. Di bulan Sya'ban ini perbaiki kualitas solat kita Bapak Ibu, ya. Solat wajib kita lebih berkualitas. Saya perhatikan orang murid-murid saya di pesantren, kalau solat berjemaah ini, tantang solat berjemaah ini, seringkali solat itu ikutan saja. Allahu Akbar kata imam. Lalu anak-anak ini, siapa yang takbiratul ihramnya tutup mulut, tidak membaca Allahu Akbar, batal sholatnya. Karena takbiratul ihram itu rukun. Apa artinya takbiratul ihram? Takbir pembuka. Bentuknya seperti apa? Allahu Akbar. Mengangkat tangan ini sunat Bapak Ibu. Nah kalau ada kita sholat ya tidak sah sholatnya. Ustaz lah bertahun-tahun seperti itu. Ya tobat, mohon ampun sama Allah. Salam, assalamualaikum.
Dibaca assalamualaikum itu. Walaupun kita makmum, baca lirih kan? Tidak boleh tutup mulut aja. Solat batal, rukun salam itu. Ini contoh saja bahwa kita mesti terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Khusus ibu-ibu, ya, bulan Sya'ban ini waktu terakhir bayar hutang. Jangan bertemu Ramadan, hutang Ramadan yang lalu belum lunas. Kalau tidak lunas gara-gara lalai, berdosa dan hutang tetap tidak lunas, bawa lagi setelah Ramadan berikutnya. Tapi kalau nggak terbayar gara-gara uzur, mungkin Ramadan yang lalu melahirkan, Ramadan berikutnya menyusukan, Ramadan berikutnya hamil lagi. Wah. Ya, tetap dibayar. Kalau ada yang batal karena sakit dan sebagainya, Sya'ban adalah masa terakhir. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia demi menenggang Rasulullah, memang hutang-hutangnya dia laksanakan di bulan Sya'ban. Dia demi menjaga perasaan Rasulullah, dia tidak mungkin berpuasa kalau ada Rasulullah di sisinya. Maka Aisyah, ya, dia seringnya hutangnya lunas di bulan Sya'ban. Maka tidak mengapa, tapi harus segera dilunasi. Itu bagian dari persiapan. Saya juga mengajak Bapak Ibu sekarang di bulan Sya'ban ini, kondisikan rumah kita. Salah satu sunnah Rasulullah dengan para sahabat adalah banyak sahabat itu punya masjid di rumahnya. Maksudnya musala kecil. Ini banyak hadis-hadisnya sahih. Bahkan Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebagian solat kalian di rumah kalian. Maksudnya solat-solat sunat. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Ada sahabat yang dia bikin di pojok rumahnya musola kecil. Lalu dia datang menghadap Rasulullah. Namanya Itban. Ya Rasulullah, saya sudah buat sebuah musola kecil dalam rumah saya. Saya ingin engkau yang pertama kali solat di sana. Ayo Rasulullah datang ke rumah saya. Maka Rasulullah datang bersama sahabat yang lain. Waktu itu waktu duha. Maka Rasulullah solat duha. Ada beberapa sahabat menjadi makmumnya. Solat duha pernah dilakukan Rasulullah berjamaah. Pernah, bukan berkeseringan. Jadi itu bagian dari pengkondisian agar suasana rumah, mohon maaf, kadang sebagian keluarga datang Ramadan, rumah tu centang perenang. Bekas sahur lalu jadi berasian le. Bekas bebuku beko kotor le beko sampai malam. Jadi suasana rumah tidak kondusif untuk mentaati Allah. Siapkan sajadah, bila perlu sajadah baru, mukena baru, siapkan mushaf masing-masing. Ini mushaf ayah, ini mushaf ibu, ini mushaf anak per anak. Mana yang akan kita baca? Siapkan untuk kita khatamkan. Kalau tidak khatam di Ramadan, kapan lagi bisa khatam? Di luar Ramadan akan tambah sulit. Itulah bentuk-bentuk kita menyambut Ramadan lebih awal dan menyiapkan diri kita, keluarga kita, fikiran, perasaan kita, bahkan harta benda kita siapkan untuk menyambut Ramadan. Demikian, barangkali kita setelah ini ada tanya jawab barangkali ya. Targetnya 11:30 nih selesainya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.